Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah Nadia Zerlinda, seorang artis cantik yang punya jimat. Bisa dibilang begitu, bukan jimat sebenarnya. Bukan jimat sih, kayak kayak turun-temurun gitu. Bendanya Jimat, seperti apa? Seperti kris kecil. Kecil banget sih, segini kayaknya. Kecil banget. Itu kamu simpan? Nggak disimpan, orang tua sih katanya turun-temurun gitu. Oke. Pernah ada ritual yang dilakukan untuk keris itu? Kalau ritual sih Nadia belum tahu ya ritualnya tuh kayak gimana. Tapi Nadia pernah ngelihat temen. Pernah ngelihat itu ritualnya tuh kayak tiap malam Jumat kita harus mandi kembang. Kembangnya itu dimakan. Makan kembang? Iya. Dimakan? Kamu pernah ngelihat itu? Pernah sih, pernah ngelihat. Apa yang terjadi saat melakukan ritual itu? Satu keluarga. Fungsi ritual itu untuk apa sebenarnya? Nadia sih nggak berani tanya ya, nggak berani tanya soalnya emang kebetulan Nadia lagi main ke sana malam Jumat sih, dan itu lagi ngadain ritual gitu, bener-bener ritual. Kamu ikut? Enggak. Lihat aja? Ngeliat aja. Oke. Nggak berani ngomong soalnya tuh lagi kumpul banyak banget gitu. Artinya kalau misalnya ritual itu juga dilakukan ke keris yang diwariskan itu, kalau itu nanti udah jadi milik kamu, kamu harus melakukan ritual itu juga dong? Kurang lebihnya seperti itu kayaknya. Kamu cukup percaya dengan makhluk-makhluk astral atau makhluk gaib gitu ya? Nadia sih nggak percaya sih sama kayak gitu, kayak sembah-sembah sesajen atau gimana sih, Nadia nggak percaya. Tapi pernah melihat orang melakukan itu soalnya? Pernah ngeliat, lihat sendiri. Baik, nah berikut ini yang akan hadir adalah seorang laki-laki yang mengaku memiliki pengawal gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Haikal. Selamat malam, silakan. Haikal, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saat ini, pekerjaan saya adalah memberi solusi kepada para pasien saya. Maksudnya Anda paranormal atau Anda dukun atau apa? Anda boleh sebut saya siapa aja. Anda boleh sebut saya apa aja. Tapi yang pasti, saya bisa melakukan apapun yang saya kehendaki. Apa yang dikehendaki misalnya? Sebut saja meneluh, menyantet, atau menyembuhkan orang. Kalau menyantet, apa yang terjadi sampai dia harus meninggal korbannya? Itu tergantung pesanan. Pernah ada yang sampai meninggal? Pernah. Berapa biaya yang Anda minta untuk sekali meneluh atau santet? Kalau soal biaya, tergantung dari kepuasan pelanggan. Jadi saya tidak bisa menceritakan berapa besarannya yang harus saya targetkan. Berarti nggak target sendiri budgetnya berapa, harganya berapa? Enggak. Yang pasti, jika pelanggan saya merasa puas dan tersalurkan dendam ataupun keinginannya, sudah pasti dia akan membayar dengan harga yang mahal. Oke, Mas Haikal, saya nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Ada yang dapatkan bahaya atau terancam, atau penonton kami di sini juga terancam. Ya, saya harap apapun nanti yang terjadi saat bertemu dengan Roy Kiyoshi, semuanya harus bisa Anda kendalikan. Pokoknya Mas Bayu tenang aja. Semuanya under control.
Oke, kalau begitu saya persilakan Anda untuk langsung ceritakan semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Haikal terlahir pada tanggal 13 November 1984. Dia tinggal di rumah bernomor 16. Saya melihat karakter yang ambisius dan berbahaya. Dia memiliki pelindung yang tidak ramah. Ada banyak korban yang berjatuhan. Pikirannya dipenuhi kejahatan. Ada sosok makhluk halus yang ingin mencoba komunikasi dengan saya, dan dia tidak suka sama saya. Pergi kamu jauh-jauh. Saya tidak takut. Saya akan membantu Haikal dalam memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Halo, selamat malam. Silakan duduk. Haikal, tanggal lahir 13/11/1984. Lahir di bulan November, kemudian nomor rumah 16. Anda memiliki ilmu bisa mendapatkan apa yang Anda mau, seperti mengirim santet, teluh, atau menyembuhkan. Dan maksud kedatangan malam hari ini hanya ingin bertemu dengan Roy Kiyoshi. Itu saja, betul? Tapi Anda sudah janji tidak akan ada yang terancam dan menimbulkan bahaya di sini. Betul? Anda tenang saja. Saya cuma mau dapat konfirmasi dari Anda. Ya. Oke. Oke. Ada yang bisa saya bantu dengan Mas Haikal? Saya yakin Anda tidak bisa membantu saya apapun. Maksudnya, gini deh, cerita dulu deh ke kami. Ilmu yang Anda punya itu dari mana deh? Gimana caranya pertama kali Anda punya ilmu seperti ini? Suatu ilmu itu bisa diperoleh dari 3 hal. Oke. Menitis, menetes, dan menetes. Maksudnya? Menitis. Kalau menitis itu adalah turunan dari leluhur. Menetes, biasanya pelaku itu mencari atau mengulik ilmu tersebut. Kalau menetas, dia memperebutkan ilmu tersebut dari orang lain. Yang Anda lakukan? Yang saya lakukan, ada sebagian yang menitis dan yang menetes. Menetes. Ya. Oke. Jadi, menurut saya, ilmu pada akhirnya akan melekat di diri kita jika kita sendiri menggilai ilmu tersebut. Anda termasuk yang mana? Sudah menggilai atau tidak? Kalau mengirim santet sampai ada yang meninggal, masih wajar menurut Anda? Jika dalam tahap nalar saya masih wajar dan korbannya tersebut memang sudah terbukti melakukan suatu kejahatan ataupun apapun permintaan dari pasien atau pelanggan saya akan lakukan. Jadi yang jahat menurut pasien Anda itu sah untuk dikirim santet? Ya, kenapa mau? Iya. Untuk Kenapa mau mengurangi, untuk ngirim santet gitu ke orang itu? secara harfiahnya
untuk mengurangi populasi manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak manusia di muka bumi. Saya rasa sih itu Anda bermain untuk menjadi Tuhan, Iya. menentukan manusia layak hidup atau enggak. Jaga omongan Anda. Saya nggak perlu jaga, saya hanya mengutarakan yang benar. Saya bisa melakukan apapun terhadap Anda. Saya juga bisa mengusir Anda dari sini. Usir saya. Dalam beberapa jam, saya pastikan Anda akan menderita. Saya mau tahu, Roy, yang kita ajak bicara ini manusia atau bukan? Ya, manusia lah tentunya pastinya. Tentu Apakah manusia. masih bisa berpikir dengan nalar manusia atau memang sudah dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang gaib? Saya ngelihatnya sebenarnya udah dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang gaib, tapi plus karakter dia dari kecil sampai gede ya begitu gitu. Jadi habit ketemu dengan karakter yang enggak jadi kayak gitu, hancur-hancuran. Seperti apa makhluk-makhluk yang ada di dia, Roy? Saya menggambarkan soal nenek-nenek, kakek-kakek, lalu tengkorak, kuburan. Banyak sekali yang saya gambarkan. Oke. Oke. Haikal, saya mau tanya lagi ya. Saat Anda punya ilmu yang Anda miliki, yang membuat Anda merasa sangat hebat sekali ini, ritualnya seperti apa? Ritual adalah hal basi dalam dunia perdukunan. Jadi, apa yang Anda lakukan? Saya menyembelih beberapa hewan untuk dipersembahkan kepada apa yang saya percaya. Apa yang dipersembahkan? Hewan apa? Monyet dan juga ayam hitam. Yang Anda lakukan, yang menurut Anda bukan ritual itu, dilakukannya tuh rutin, sekali-sekali, atau di momen tertentu? Segala hal tersebut itu rutin dilakukan. Kapan? Setiap tahun sekali saya harus melakukan itu sebagai tanda bukti pengabdian saya kepada apa yang itu. percaya. Yang kamu sembah apa sih? Boleh kita tahu nggak? Kalau memang Roy hebat, harusnya dia tahu apa yang saya punya. Apa sebenarnya yang dia sembah, Roy? Yang jelas ini semuanya isinya hitam dan gelap. Yang berasa paling benar aja. Iya. Kalau ada orang hadapin seperti ini, kita harus lebih backstep. Jadi tidak ada kebencian seperti itu. Sosoknya seperti apa, Roy, yang dia sembah? Lihat gambar seperti orang, kemudian kayak orang cacat gitu, dan tengkorak, berlidah panjang, banyak sekali. Arogan sekali Anda. Arogan. Sebentar, saya mau tanya dulu. Saya lagi bicara sama Roy. Ini apa yang kamu gambar? Ini adalah sosok muka dengan ini rohnya kemana-mana, dan ini ada tengkorak yang tidak terurus. Gitu. Itu yang saya lihat. Ini yang kamu lihat dari dia? Iya benar, sangat-sangat ekstrim nih, ekstrim. Itu dia merasa hebat sekali dengan ilmu yang dia punya ya. Udah. Oke. Dia menikah nggak sih? Udah punya keluarga? Saya tidak perlu keluarga. Kenapa tidak beli keluarga? Saya hanya perlu pelayan saya, Siapa pelayannya? istri saya, anak saya. Mereka adalah pelayan saya. Hah? Jadi Anda menganggap istri dan anak Anda sebagai pelayan? Ya, Bukan mereka. keluarga.
Kalau Anda mau, Anda juga bisa menjadi pelayan saya yang kelima. Anda mau? Aduh, jangan. Enggak. Jangan. Dia bintang tamu ini hadir di sini. Nah, dia ini hadir di sini justru menemani kita, nggak ada hubungannya. Pertanyaannya dia karena emang dia ingin tahu. Ingin tahu. Kalau ada maksud apa-apa, jangan ganggu dia. Tukar tempat duduk. Apakah Anda mau tukar tempat duduk? Biar Jangan dia- nanti dia tujuh berhadapan-hadapan. Roy. Tenang saja, Roy. Kalau di sini nggak Saya ada pun apa-apa. tidak terlalu menginginkan dia. Oke. Saya mau tahu deh, apa yang biasa Anda lakukan dengan yang Anda bilang pelayan-pelayan tadi? Sudah pasti pelayan saya akan mengikuti semua. Semua yang saya inginkan pasti akan mereka lakukan. Memberi anak, memberi tumbal, Buat ya, ya, Apa yang ditumbalkan? yang saya lahirkan. Kenapa bisa gitu? That's life. Itulah hidup. Itu kan seorang anak butuh kasih sayang bapaknya. Oke. Bener nggak sih? Iya. Pada akhirnya akan mati juga, toh. Iya betul. Tapi kan sebagai seorang bapak kita harus ngasih kasih sayang ke anaknya. Itulah saya punya Harus pelayan yang tumbuh banyak. besar. Oke. Jadi saya mau tahu ya, itu tumbalnya itu dilakukan untuk mau memberi ke makhluk-makhluk itu, Roy. Iya, untuk memberi ke makhluk-makhluk itu agar powernya bertambah dan bisa berkomunikasi lancar. Itu Powernya untuk kehidupannya dia tumbalnya. Berarti dia juga nggak nganggap kalau dia itu anak dan istrinya itu. Iya, saya masih Berarti curiga ya. semua pelayan buat dia. Iya. Buat apa yang dia mau? Apakah kamu bisa ritualkah hari ini? Ritual. Iya, apa yang bisa Ritual setahun sekali itu, Roy. ditunjukkan? Iya, bagaimana? Saya tidak bermaksud sombong, tidak bermaksud memojokkan atau menghina, hanya pertukaran ide.